Shalom. Apa kabar kalian semua? Kalian apakah malam hari ini sudah siap mengikuti ibadah di tahun 2021? Nah, kalau semuanya adik-adik di rumah sudah siap, mari ambil sikap yang baik untuk kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik kepada kami. Engkau jaga kami dari setiap virus yang sedang mewabah pada saat ini. Sebab itu kami mau sama-sama memuji Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Wah baik, wah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup. Wah baik, wah baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Ayo adik-adik sama-sama kita berdiri ya. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan. Mari sungguh-sungguh memuji Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, sungguh-sungguh bernyanyi. Rencana-Mu Rencana indah, rencana indah Kau siapkan masa depanku, bagi masa depanku yang penuh harapan. Wah baik Tuhan, wah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Wah baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Wah baik, wah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam semua baik. Wah baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ayo kita nyanyikan dengan perlahan semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik Tuhan, semua baik yang Tuhan buat. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama adik-adik, lipat tanganmu dan tutup matamu. Saat ini kita sedang berhadapan dengan Tuhan, maka kita ayo berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami sangat senang karena sangat banyak perbuatan baik yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terlebih di tahun 2021 ini Tuhan, banyak hal yang kami percayai bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik bagi kami.
Walaupun saat ini kami belum bisa ibadah bersama-sama di gereja, tetapi kami bersyukur ada media yang bisa kami pakai sehingga kami tetap bisa melakukan ibadah kami. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap mandiri, untuk kami tetap bertumbuh iman kami, tetap mencintai Tuhan Yesus dalam setiap ibadah kami, dalam rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis hadir dalam rumah kami semuanya dan menemani kami, menolong kami supaya kami bisa melakukan ibadah yang terbaik bagi nama Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji-muji Tuhan dengan suara kami, dengan alat musik, semua kami persembahkan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan? Pasti siap dong. Nah, kalau mau siap memuji Tuhan, saya mau tanya nih, Kakak Tari sama Kak Edis, di Taman Eden itu ada apa ya di dalam Taman Eden? aja ya? Wah, ada apa ini aja ya? Ada di taman. Ada burung-burung nggak Kak? Burung nih. Burung kayaknya ada deh. Oh ada Oh, di taman ada Eden burung-burung. burung. Banyak sekali binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Nah, kita mau bernyanyi burung-burung berkicau. Semuanya masih tetap berdiri ya. Semuanya bersorak-sorak memuji Tuhan. Burung-burung berkicau, lili, ayam jantan berkokok, kukuruyuk. Semua bernyanyi menyambut pagi. Anak Tuhan yang manis. Siapa ya? Mari memuji Tuhan. Riang gembira, syalalala. Sekali lagi lebih semangat. Burung-burung berkicau, lili, ayam jantan berkokok, kukuruyuk. Semua bernyanyi menyambut pagi. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang siapa ya? Saya dong. Mari memuji Tuhan. Riang gembira, syalalala. Sekali lagi lebih semangat lagi. Burung-burung berkicau, lili, ayam jantan berkokok, kukuruyuk. Semua bernyanyi menyambut pagi. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Siapa ya? Saya dong. Mari memuji Tuhan. Riang gembira, syalalala. Riang gembira. Riang gembira, syalalala. Riang gembira. Riang gembira, syalalala. Nah, di Taman Eden juga ada matahari loh. Ada matahari. Nah, kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Ya, cerah sekali mataharinya ya. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore hari. biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya sore hari. biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tanganmu adik-adik, mari puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
sangat indah ini, ternyata Adam dan Hawa melakukan dosa. Ya, Ih, sayang banget ya. sekali ya. Sayang banget. Sayang sekali mereka berbuat dosa deh. Ah, sedih deh. Dosa itu apa aja sih? Coba kita nyanyiin dosa itu. Coba kamu periksa deh. Kamu pernah melakukan dosa ini enggak? Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu Oh, dosa. dosa ya? Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Anak Tuhan tak boleh Aku mau bohong. tanya dong, aku mau tanya dong. Takut, takut, takut. Dosa. Takut, takut, takut. Itu Oh, itu dosa. dosa. Takut, takut, takut. Itu dosa. Anak Tuhan tak boleh takut. Coba kalau sombong, sombong. Sombong, sombong. Itu dosa. Sombong, sombong, sombong. Itu dosa. Sombong, sombong, sombong. Itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Kalau bully boleh gak? Bully, bully, bully. Itu dosa. Bully, bully, bully. Itu dosa. Oh, dosa. Bully, itu dosa. Anak Tuhan tak boleh Sekali lagi bully. bohong. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Lagi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh Bohong. Siapa yang suka bohong? Kamu pernah bohong gak sih? Aku pernah bohong. Ih, ketahuan. Kamu? Aku juga pernah berbohong. Kamu pernah takut gak? Pernah takut. Kamu Sering takut. dasar penakut. Kamu pernah sombong gak? Pernah sekali. Kamu sombong gak? Pernah dong. Dasar orang sombong. Aku juga Semuanya sih. manusia juga pasti sombong. Iya, aku juga Pernah sih. sombong. Kamu pernah bully gak sih? Pernah. Kalau kamu? Nggak pernah. Kamu gak pernah Masa sih? bully? Nggak pernah. Ih, bohong nih. Kemarin kamu katain aku pendek. Itu Oh kan iya nggak benar. boleh. Iya iya. Ih, kamu bully tahu. Aku kasih tahu Oh, Tuhan iya. Yesus ya, kamu bully aku. Ayo Ada lo. lagunya loh. Jangan dong. Oh iya, ternyata semua dosa kita, bohong kita itu sudah dibuang Yesus, dibuang ke paret. Ih, di ke paret ya? Bukan. Iya ya? Buang ke laut. Oh, buang ke laut. Ke danau ya. Kalau dibuang ke laut berarti udah tenggelam dong ya Kak ya. Ayo kita nyanyiin lagu ini yuk. Yesus angkat dosaku, buang ke laut. Siapa yang bahagia? Saya Aku, dong. Saya juga bahagia, senang banget. Ayo sama-sama bersuka cita. Angkat tanganmu ya, tepuk tanganmu, pujilah Tuhan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pure, buang ke laut. Pure, buang ke laut. Kak Edis bahagia nggak? Iya dong. Aku bahagia, bahagia. Mana sih kalau bahagia? Bahagia. Bahagia. Aku bahagia, bahagia. Kak Edis bahagia Karena loh. Tuhan Yesus angkat bohongku. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut. Pure, Buang ke laut. pure. Buang ke laut. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut. Pure. Buang ke laut. Pure. Buang ke laut. Kakak Tari gimana ya, bahagia Aku nggak juga sih? sangat bahagia. Wah. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus buang dosaku. Yesus angkat dosaku, buang ke laut. Pure. Buang ke laut. Pure. Buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Pure. Buang ke laut. Pure. Buang ke laut. Kamu bahagia nggak? Ya pasti bahagia dong. Coba gimana sih bahagia? Aku bahagia. Yeay. Bahagia. Bahagia. Kalau bahagia Bahagia. joget dong.
Yesus angkat sombongku. Sombongku buang ke laut, biur Buang ke laut, biur buang ke laut. Yesus angkat sombongku dan buang ke laut, biur buang ke laut, biur buang ke laut. aku bahagia sama-sama yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat buliku. Yesus angkat buliku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat buliku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Sekali lagi dong, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Yeay! Aku sangat bahagia loh Kakak Tari sama Kakak Edis karena Tuhan Yesus itu sudah mengangkat semua dosa-dosaku. Aku juga bahagia loh, aku sudah diangkat bohongku. Ya. Aku juga. Tuhan Yesus sudah angkat takutku. Jadi aku nggak takut sama virus, tapi aku takutnya sama Tuhan Yesus. Yeay. Kamu kalau kalian di rumah takutnya sama siapa? Takut sama mama atau sama papa ya? Boleh. Takut sama Tuhan juga? Iya. Tapi jangan takut sama setan. Lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Nggak boleh. Tapi takutnya itu harus sama Tuhan. Tuhan Yesus. Yesus. Setan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus. Jadi untuk iblis itu sudah tetot, Tidak sudah ada. selesai, game over. Sekarang kita harus berani karena Tuhan Yesus sudah angkat dosa, sudah angkat kesombongan, sudah angkat bully kita, sudah angkat bohong kita. Nah, kamu siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kamu suka dengan firman nggak? Suka dong. Kalau kamu suka, Suka banget. suka banget ya, aku juga deh suka banget deh dengar firman Tuhan. Kalian udah siap belum dengar firman Tuhan? Ingat, kalau dengar firman Tuhan kita harus siapin snack. Bukan Kak. dong. Apa sih? Siapin Alkitab. Oh iya, Nah, siapin juga harus Alkitab. hatinya ya. Iya, oh iya, yang paling penting itu hatinya. Jangan sampai dia nonton tapi pikirannya di game ya. Nah, itu benar. dia. Kita lagi loh, gara-gara rambut ceria ini loh, aku jadi main gamenya jadi kayak gini deh. Aku nonton film tadi jadi tertunda deh gara-gara rambut ceria. Ih dasar nih, Kak Tari, Kak Yuli, Kak Edis. Nah, nggak boleh Nih. kayak gitu. Ya nggak boleh tahu. Ya, harus Biasanya- siapkan hatinya, Ya. pikirannya, fokus kepada firman Tuhan. Ya, sekarang jauhkan snacknya, jauhkan minuman-minuman, jauhkan segala sesuatu yang mengganggu konsentrasimu. Saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Pasang telinga, dengar, dan lakukan firman Tuhan. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap sekali lagi. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami telinga seorang murid, supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Pastikan saat ini kalian dalam keadaan dan posisi yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan. Ingat, kalian itu sudah kelas besar loh, tidak harus dilihat oleh guru sekolah minggunya. Tetapi Tuhan itu kan maha melihat. Posisi kita saat mendengarkan firman Tuhan itu dinilai Tuhan loh. Karena kamu kelas besar, jadi Kak Tari harap kamu mendengarkan firman Tuhan tidak sambil tiduran atau sambil makan snack. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan Kak Tari sampaikan di sini nih, udah ada nih, yaitu tentang dosa. Nah, tadi kita sepanjang nyanyi puji-pujian kita itu tentang Taman Eden, tentang alam yang begitu indah yang Tuhan ciptakan. Tetapi di sana juga ada yang namanya dosa. Nah, kelas besar, kalian akan belajar pada hari ini sebenarnya dosa itu apa sih? Kalian mungkin sudah sangat sering mendengarkan, kamu itu gak boleh loh, itu namanya dosa. Sebenarnya dosa itu apa? Kalian harus tahu. Jangan sembarangan bilang orang, berdosa loh, mencuri itu berdosa loh, berbohong itu berdosa loh, tapi gak tahu artinya. Nah, hari ini Kak Tari akan menyampaikan ke kalian, dosa itu apa sih? Siapa sih yang berdosa? Kalau kita berdosa, terus kenapa emang? Nah, itu harus kita tahu. Karena kita orang Kristen, maka ayat yang kita pakai adalah ayat Undang-Undang Dasar ya? Bukan dong, tapi ayat firman Tuhan, yaitu Alkitab. Coba sekarang kalian ikut Shalom Kids hari ini, Rabu Ceria hari ini, kalian bawa Alkitab nggak? Atau cuma handphonenya doang? Atau sambil tiduran, lihat TV gitu, yang penting mama papanya nggak marahin. Ada Alkitab nggak di tangan kalian? Salah satu ukuran kalian bertumbuh imannya itu kalau di tangan kalian ada Alkitab. Nah, kamu buka Alkitab kamu, sama-sama kita akan baca dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Coba kamu baca di rumah ya. Sekarang kamu baca, Kak Tari kasih kesempatan. Nah, sudah selesai dibaca? Nah, kalau kalian sudah selesai membaca, Kak Tari akan jelaskan ke kalian arti ayat yang kalian baca. Ingat, taat itu dengar dan lakukan firman Tuhan. Timbul pertanyaan kepada kita. Tadi Taman Eden itu diciptakan sangat indah, diciptakan
begitu indahnya dikatakan di dalam Alkitab sampai Adam dan Hawa itu nggak capek loh cari makanan. Karena memang Taman Eden itu sangat luar biasa. Tidak seperti bumi yang sekarang kita ada. Nggak ada virus corona di sana apalagi. Semuanya di sana steril. Tuhan jaga karena ada Tuhan yang maha kuasa hadir di situ. Nah adik-adik, kita mau belajar sebenarnya apa sih yang menyebabkan bumi kita itu begitu banyak mengalami kesusahan. Kadang ada virus, sekarang ada virus COVID-19. Dulu banyak sekali, udah banyak dihadapi dunia ini yang namanya virus. Ada penyakit, ada kematian, ada penderitaan, ada kebakaran, ada kebanjiran, ada gempa bumi, di mana-mana ada terjadi. Nah itu asal muasalnya itu ada. Kalau sebelumnya Tuhan ciptakan semua sangat indah adik-adik. Tuhan buat semua sempurna. Tuhan bilang di Kejadian apa? Di Kejadian, kalian sudah baca kan Kejadian, dibilang seperti ini. Semuanya dilihat oleh Tuhan baik. Loh, Tuhan aja melihatnya baik loh. Berarti itu sempurna. Nah, gitu kan adik-adik. Kalau Tuhan aja bilang, "Ih, baik ya, bagus ya." Berarti itu sangat sempurna. Ciptaan Tuhan itu sempurna adanya. Tapi semenjak si dosa masuk ke dunia, wah, terjadilah kesusahan. Nah, pertanyaan pertama adalah apa itu dosa? Coba kalian lihat mama papanya, mama papa, apa itu dosa? Ada yang tahukah mama papanya dosa itu apa? Nah, pertanyaan pertama ini kita taruh di sini ya. Apa itu dosa? Dosa itu adik-adik segala perbuatan, perasaan, dan juga pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, segala perbuatan, perasaan, pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang disebut dosa. Jadi Adam dan Hawa itu ketika mereka tinggal di Taman Eden, seperti dekorasi yang kita tadi, ketika mereka di Taman Eden itu mereka menjaga tuh yang namanya pikiran, yang namanya perasaan, yang namanya perbuatan, dijaga mereka sedemikian sehingga mereka boleh tinggal di Taman Eden. Tapi jangan lupa loh adik-adik, ada syaratnya tinggal di Taman Eden. Syaratnya adalah tidak boleh ada dosa di sana. Gak boleh ada dosa di sana. Makanya ketika mereka Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan harus usir mereka dari Taman Eden karena gak boleh orang yang berdosa tinggal di sana. Nah, jadi sekali lagi Kak Tari ingatkan, apa itu dosa? Kalian catat baik-baik. Kalau kita CCA, Kak Tari tanyain. Segala perbuatan, perasaan, dan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang disebutkan dosa. Contoh perasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perasaan takut. Wah, perasaan takut itu firman Tuhan bilang itu masuk neraka loh, itu tidak berkenan kepada Tuhan, itu tidak baik. Apalagi pikiran, coba pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pikiran curiga, ih dia flu kayaknya dia kena COVID deh, gitu kan? Itu pikiran. Lalu perbuatan, mencuri, itu contoh. Mencuri itu perbuatan yang menyukakan hati Tuhan? Tidak, berarti itulah dosa. Jadi gampang kan dosa itu apa? Kalian sudah paham kan sekarang? Nah, timbullah pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan kedua adalah sejak kapan dong Adam dan Hawa berdosa? Kalian sudah pertanyaan kedua nih, Kak Tari lupa deh. Nih ada tanda tanya yang kedua. Tanda tanya yang kedua adalah sejak kapan sih mereka berdosa? Kok bisa sih mereka berdosa? Kan mereka tinggalnya sama Tuhan, di taman itu kan ada Tuhan. Kok bisa sih mereka berdosa? Mereka berdosa itu bukan karena pohon, bukan,
Tapi karena mereka sudah nggak bisa menjaga perasaannya, udah nggak bisa jaga pikirannya waktu si Hawa digoda sama si ular. Hawa itu udah nggak bisa jaga pikirannya, iya aku nggak boleh. Udah nggak bisa jaga perasaannya. Aduh, ini kayaknya enak deh kalau dimakan. Kalau dimakan kayaknya rasanya kayak ada manis-manisnya gitu kan. Dia jadi tertarik makan buahnya. Dia nggak jaga perasaannya lagi, dia nggak jaga pikirannya lagi. Akhirnya perbuatannya pun tidak dijaga. Makanya dia sampai ambil makan buah itu, bahkan tega kasih kepada suaminya, ngajak berdosa bareng-bareng. Nah itu dia, karena mereka udah gak sanggup menjaga pikiran, udah gak sanggup jaga perasaan, udah gak sanggup jaga perbuatan, mereka berbuat dosa. Perbuatan kita itu dilihat orang, wah itu berdosa. Karena perbuatan kita lah orang bisa melihat kita, dia itu berdosa. Maka si Adam dan si Hawa itu saat itulah mereka berdosa. Nah itu pertanyaan yang kedua. Kak Tari bawa contekan di sini, jadi Kak Tari harus lihat ke bawah. Nah berikutnya adalah, kalau manusia itu berdosa, emangnya kenapa? Nih pertanyaan ketiga. Emangnya kenapa sih kalau orang berdosa? Kan gak mati Kak Tari. Kalau orang berdosa kan gak langsung runtuh langit. Atau kalau berdosa gak langsung disambar petir, ya kan? Ada gak sih yang berdosa langsung disambar petir? Siang hari mencuri uang mama, siang hari bohong, bilang ikut belajar tapi gak belajar, langsung disambar petir ada? Gak ada ya. Nah, apa ya tadi? Kalau manusia berdosa, terus gimana dong? Kalau manusia berdosa, Adam berdosa, dia diusir dari Taman Eden. Nah, apa yang terjadi? Adam akhirnya dia nggak menikmati fasilitas yang ada di Taman Eden lagi. Tadinya enak ya, nggak perlu capek-capek kerja, makanan itu udah ada dia memang harus ambil, tapi nggak bersusah payah berkeluh kesah berkeringat yang banyak gitu. Seperti kalau sekarang manusia cari makan, ada yang sampai setengah mati cari makanan, ya kan? Korek-korek tong sampah, ada yang harus bekerja mati-matian. Orang tua kita kerja setiap hari. Tapi kan gak seperti itu, sempurna semua Tuhan buat. Akhirnya Adam keluar dari Taman Eden, Hawa dikeluarin dari Taman Eden, gak boleh tinggal di situ orang yang berdosa. Akhirnya mereka tinggal di luar. Apa yang terjadi? Di luar Taman Eden akan ada sakit penyakit, contohnya demam, sakit kanker, apalagi sakit-sakit yang ada di dunia ini. Banyak ya. Terus ada kemiskinan di sana. Mereka harus susah-susah, mereka harus belajar, mereka harus cari makanan, cari duit. Mereka harus melakukan segala cara supaya hidup mereka baik. Nah, berikutnya apa lagi? Mereka harus bisa melindungi diri sendiri. Tadinya mereka di Taman Eden kan dilindungi langsung oleh Tuhan. Mereka nggak harus kalau ada singa, iya ada singa, iya ada singa. Nggak perlu kayak gitu, karena mereka emang tinggalnya di taman. Tapi kalau begitu mereka keluar dari sana, mereka berhadapan dengan dunia yang keras, keadaan yang tidak baik lagi. Nah, kalau seperti itu, apa yang terjadi sebenarnya? Pikirannya si Adam dan Hawa itu menjadi kacau loh adik-adik. Kacaunya kenapa? Adam ketika dia berdosa, dia jadi penakut. Kenapa kita tahu dia takut? Ketika Tuhan datang, ketika dia udah makan di buahnya, dia sembunyi, dia tahu, dia denger nih ada langkah kaki Yesus, Tuhan nih mau datang. Dia langsung sembunyi, ayo Hawa kita sembunyi. Mereka sembunyi. Sekarang perasaan mereka itu jadi penuh dengan ketakutan. Itu pertanda dia berdosa. Siapa yang sering takut? Ayo, dikit-dikit takut, mati lampu dikit takut, tinggalin mama takut gitu kan. Berikutnya setelah perasaan mereka jadi suka takut,
pikirannya jadi kacau. Contohnya apa? Si Adam ditanyain sama Tuhan. Adam, kenapa kamu makan buah itu? Dia bilang apa? Tuh yang suruh aku, Hawa yang suruh. Dia tega. Bilangin kalau istrinya yang ambil, istrinya emang bener, tapi dia menyalahkan orang lain, padahal dia juga bisa berbuat gitu. Dia gak berani bertanggung jawab, pikirannya jadi kacau, jadi menyalahkan orang. Itu pertanda dosa. Kamu termasuk gak seperti itu? Suka nyalahin orang, pertanda dosa. Nah, berikutnya tindakan mereka pun jadi kacau. Kacau banget. Tadinya Adam itu berhikmat loh, keren dia. Semua nama binatang dia yang kasih. Wah, keren banget kan? Nah, tapi sekarang perbuatannya jadi kacau banget, kacau balau. Apa itu? Yaitu dia dia inisiatif tapi nggak pinter. Dibilang gini, kita ini nggak pakai baju, ayo kita ambil ini pakai daun. Padahal Tuhan nggak suruh loh. Makin kacau kan, melahirkan ide-ide yang tidak baik. Dia ambil daun-daunan, dia pakaikan, dia timbul inisiatif yang sebenarnya tidak perlu jadi perlu untuk dia. Sekarang bukannya kayak gitu ya, di dunia kan hal-hal yang tidak perlu jadi perlu, sering itu dipikirkan oleh manusia, ya kan? Nah, kalian paham? Setelah itu kalau manusia udah berdosa, itulah yang terjadi ya. Perasaan kita jadi kacau, pikiran kita jadi kacau, perbuatan kita pun jadi kacau. Nah, pertanyaan yang keempat adalah, nah ini ya, pertanyaan yang keempat supaya diingat, ada berapa pertanyaan yang sudah kita jawab hari ini. Pertanyaan yang keempat adalah, bolehkah manusia tetap di Taman Eden kalau berdosa? Tadi Kak Tari udah bilang, tidak boleh, harus diusir, harus dikeluarin dari Taman Eden. Nah, konsekuensinya mereka harus cari kerja, mereka harus berusaha berjuang untuk hidup mereka berjuang untuk dapat makanan. Lalu untuk kita gimana pelajarannya? Itu Taman Eden itu sama seperti sorga. Nah, adik-adik, syarat ke sorga itu seperti di Taman Eden. Tidak boleh ada dosa adik-adik di sana. Di Taman Eden yang berdosa dikeluarin. Kalau di sorga tidak boleh masuk yang berdosa. Jadi tugas kita apa dong sekarang? Kalian udah paham belum konsep yang Kak Tari sampein? Ingat ya, di Taman Eden itu tidak boleh ada dosa, maka dikeluarkanlah Adam dan Hawa. Nah, di sorga tidak boleh ada orang yang masuk itu orang yang berdosa. Jadi sekarang kan kita semua lagi menuju sorga, lagi persiapan menuju sorga. Ingat, kita gak boleh nanti ditemuin ketika dipanggil nih namanya. Contoh namanya adalah Butet ya. Butet, ayo maju Butet. Masih ada dosanya. Gak boleh. Harus perasaan, pikiran, perbuatan harus sudah sama seperti kemauan Tuhan ya. Nah, berikutnya adalah di dunia ini Kak Tari, siapa aja sih yang udah berdosa? Pendeta berdosa enggak? Kak Tari berdosa enggak sih? Mama aku berdosa enggak ya? Papa aku berdosa enggak ya? Coba kalian tanya mama papanya, mama papa berdosa enggak sih? Coba tanya. Nah, firman Tuhan bilang tadi, kalian sudah baca kan dalam tadi ayat pokok kita, Roma 3 ayat 23 sampai 24. Semua orang itu sudah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Tadinya tubuhnya Adam dan Hawa itu penuh kemuliaan Allah. Wow, glowing kali ya. Penuh dengan kemuliaan Allah, gak ada orang yang bisa sanggup. Seandainya ada orang lain, ada orang berdosa melihat, gak sanggup melihatnya karena penuh dengan kemuliaan Allah. Sekarang kemuliaan itu hilang, jadi kita selalu malu, gak pede. Pipi aku kegedean, aku jerawatan banyak deh, aku badannya gendutan deh. Kita gak pedean jadinya karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Kamu juga merasa seperti itu enggak? Iya Kak Tari, muka aku gini deh Kak Tari, badan aku pendek deh, rambut aku keriting deh, gigi aku gini deh gitu.
karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Nanti satu kali kalau kita sudah tidak berdosa, ditemui Tuhan sudah menyesuaikan ke pikiran kita, perasaan kita, kemudian apa satu lagi tadi, perbuatan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan, nanti kepada kita diberikan lagi kemuliaan itu. Asik, masih ada harapan loh. Jadi kita itu punya kesempatan menikmati seperti yang dinikmati Adam dan Hawa, bahkan lebih. Tapi bukan di Taman Eden, di sorga yang kekal selama-lamanya. Selamanya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak. Selama-lamanya, tidak ada ukurannya loh adik-adik. Bayangin, hidup selama-lamanya, puas semuanya. Nah, berikutnya, belum Kak Tari jawab dong. Siapa sih yang udah berdosa? Tadi firman Tuhan bilang, semua orang telah hilang kemuliaan Allah. Semua berdosa. Bayi berdosa enggak? Baru lahir, berdosa. Pendeta berdosa enggak? Pendeta juga berdosa. Nabi berdosa enggak? Nabi juga berdosa. Semua orang telah berdosa. Yang enggak berdosa itu cuma satu, yaitu Yesus. Itu pun akhirnya dia harus ambil dosa kita semua. Ambil dosa kita semua. Dia taruh dalam dirinya sendiri dosa itu. Sehingga waktu itu dia menjadi dosa, dia menjadi sakit, dia menjadi penuh dengan hukuman. Karena dosa-dosa kita ditanggung oleh Yesus. Nih, lihat ya, Kak Tari tutup dulu sebentar. Nih. Nah, karena itulah Yesus harus mati di kayu salib. Karena sebenarnya manusia itu nggak bisa menutupi dosanya sendiri. Udah melanggar terlalu jauh. Makanya Yesus akhirnya harus mati. Darahnya harus tercurahkan supaya dosa-dosa kita tadi yang berawal dari nenek moyang kita Adam dan Hawa sampai kepada orang-orang yang belum lahir. Bukan cuma kita yang hidup loh, yang belum lahir pun dosanya itu sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi muncul pertanyaan, oh asik dong Kak Tari, dosa aku udah diampunin, dosa kami semua sudah diampunin, berarti udah oke dong, aku nanti udah boleh dong masuk sorga, udah boleh dong seperti Adam dan Hawa penuh tubuhnya itu penuh kemuliaan Allah, udah boleh dong Kak Tari. Enggak berhenti di situ, kan ada lagi tugasnya. Apa itu tugasnya? Siapa yang bisa jawab sekarang? Kalau menyimak cerita Kak Tari pasti kalian paham. Apa itu tugasnya? Ada 3 tadi tugasnya. Apa? Harus menyamakan perasaan, pikiran, perbuatan seperti Tuhan Yesus. Jadi nggak berhenti kita diampuni dosanya, nggak berhenti di situ, karena kita masih hidup, masih ada tugasnya. Perasaan kita harus sama seperti perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan itu seperti apa sih? Dia mengasihi, dia juga mengampuni. Yang kedua, harus menyamakan pikiran kita seperti pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu apa? Pikirannya itu semua yang baik, yang damai. Itu pikiran Tuhan, gak iri hati. Lalu yang ketiga tugasnya adalah perbuatannya itu harus samakan seperti perbuatan Tuhan. Apa perbuatan Tuhan? Menolong, mengasihi. Nah, apakah kamu berbuat seperti itu? Kalau kamu berbuat seperti itu berarti kamu orang yang sedang menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Supaya kamu nanti pakai tubuh kemuliaan itu loh. Supaya tubuh kamu seperti tubuh Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden waktu dulu. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga kamu glowing, gak perlu pakai make up yang cewek-cewek ya kan. Kamu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kamu cantik, cakep, keren. Nah, kamu pengen gak seperti itu? Sebaliknya, apa yang terjadi kepada orang yang gagal? Kalau Adam dan Hawa gagal di Taman Eden, mereka diusir. Kalau kita gagal masuk surga, gak kita penuhi ketiga kriteria itu tadi, apa yang terjadi? Kita gak masuk surga lah jawabnya. Hanya ada 2 tempat, surga atau neraka. Kalau gak masuk surga, ya masuk neraka.
Jadi kamu pilih sekarang, adik-adik pilih sekarang. Kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Kalau mau masuk surga ada 3 tugas kita. Menjaga perasaan kita harus sama perasaan Kristus. Pikiran kita harus sama seperti pikiran Kristus. Lalu perbuatan kita harus sama seperti perbuatan Yesus Kristus. Jadi Kak Tari harap dengan firman Tuhan ini kalian paham bahwa dosa itu apa sih? Jadi kita nggak sembarangan tuduh-tuduh orang berdosa, ya. Sekali lagi kita baca Roma 3 ayat 23 sampai ayat 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dosa kamu dihapuskan, diampuni. Tetapi kamu harus melakukan 3 tugas. Samakan perasaan, samakan pikiran, samakan perbuatan seperti Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melawan dosa, kita bisa melawan keinginan-keinginan daging kita. Kita bisa berbuat sesuatu supaya kita nanti bisa sempat memiliki kesempatan seperti Adam dan Hawa yang di Taman Eden yang hidup dengan bahagia. Jadi nanti cerita kita akan happy ending. Nah, siapa yang mau hidupnya itu happy ending? Saya mau, Kak Tari mau, semua orang mau. Kamu juga mau kan? Kalau mau, maka kamu harus melakukan tugas kamu. Kak Tari juga harus melakukan tugas Kak Tari. Ini tidak berlaku hanya untuk anak-anak, tapi bagi semua orang. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya kalian paham ya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa WA Kak Tari, tanyain ke Kak Tari apa maksudnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, silakan tanya. Oke adik-adik kelas besar, Kak Tari harap kalian sudah paham karena kalian sudah kelas besar ya. Sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dosa itu dalam kehidupan datang ke dunia dan merajai. Tetapi Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang kami sudah mengenal Engkau, kami mau belajar untuk kami menyesuaikan kembali pikiran kami, perasaan kami, perbuatan kami supaya sama seperti pikiran Tuhan. Supaya nanti kami memiliki kesempatan untuk hidup bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sangat baik, yang sangat ajaib, yang sangat memberikan kepada kami pengajaran. Ajari kami Tuhan untuk kami taat, dengar dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Sampai ketemu di Rabu Ceria minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.